Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih dong ya. Perkenalkan, saya Solihatli yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Sebelum saya masuk ke materi utama, boleh saya mengajukan pertanyaan nih kepada ibu-ibu yang ada di sini? Boleh ya? Nanti boleh dijawab ya Bu. Pertanyaan yang pertama, pernah nggak sih Bu merasa anak-anak remaja zaman sekarang lebih suka menggunakan gadget daripada berkomunikasi dengan orang tua? Pernah? Oh, semuanya ya? Pertanyaan berikutnya, pernah nggak sih Bu, jika kita menasehati anak-anak akan terdiam atau justru malah pergi meninggalkan kita? Pernah? Ya, gengsi sekali ya. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak sih Bu, kita harus memikirkan perasaan anak kita atau kita harus tegas dengan anak kita? Pernah? Pernah bingung ya? Ya, pernah. Pernah juga nggak sih Bu merasa bingung harus berkonsultasi dengan siapa? Betul, pernah ya pastinya. Di acara seminar ini kami mengundang sosok narasumber yang sangat luar biasa. Tema kali ini yang akan kita bahas yaitu pendampingan efektif anak usia remaja dengan narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya, yang sangat kompeten. Beliau adalah seorang psikolog. Ada yang sudah bisa menebak? Beliau adalah lulusan Magister Profesi Psikologi di Universitas 17 Agustus Surabaya pada tahun 2014 dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 Prodi Manajemen Pendidikan di UAC Mojokerto. Beliau bekerja menjadi dosen pendidikan anak usia dini di UAC, Kaprodi Prodi PIAUD UAC, Koordinator Satgas PPKS UAC. Beliau juga seorang psikolog klinis di UPTD PPA Kabupaten Mojokerto. Dan beliau adalah seorang founder Circle Consulting Mojokerto. Beri tepuk tangan yang meriah. Mari kita sambut Ibu Salis Oiriati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Masih ngantuk boten? Ngantuk. Oke, boleh sambil minum, boleh sambil puasa. Alhamdulillah saya boten puasa. Oke. Aman. Ibu-ibu sebenarnya dari narasumber yang pertama kemudian berhadapan di depan ibu-ibu semua, saya sedikit minder. Karena mungkin pengalamannya lebih banyak panjenengan sedoyo. Pengalamannya sudah mengasuh anak, mengasuh suami, mengasuh cucu, apalagi. Nah kebetulan saya juga masih menitipkan cucu di mertua juga, jadi mungkin jenengan pengalamannya lebih banyak. Nah ibu-ibu hari ini kita lebih banyak cerita-cerita mawon, sharing tentang pengalaman bagaimana panjenengan selama ini mendidik anak-anak. Kemudian saya sambil berdiri, sambil jalan-jalan dan betul ngantuk. Hari ini kita akan bicara banyak tentang pendampingan efektif anak usia remaja. Nah, dosen anak usia dini kok ngomongnya tentang remaja, karena memang sehari-hari saya sebagai dosen pendidikan anak usia dini dan juga sebagai psikolog klinis ibu-ibu di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mojokerto, di mana banyak menangani tentang kasus-kasus anak remaja. Bahkan baru kemarin masih memediasi anak yang sudah berhubungan seksual dengan teman seangkatan. Nah, di usia 17 tahun. Nah, di sekolah Islam. Di sekolah Islam, tidak saya sebutkan sekolahnya. Jadi itu problematika remaja yang mungkin dari panjenengan semua tadi
kita sharing dengan dokter bagaimana sih pola komunikasinya. Ada yang teriak-teriak ya, ada yang slow spoken, ngoten nggih. Nah, ini ketika anak-anak ini remaja, dewasa itu jadinya akan seperti apa? Nah, ini kelanjutannya dari tadi ya, dari yang sesi 1 tadi. Ini latar belakangnya, jadi kenapa sih kok di remaja itu banyak sekali problematikanya? Ya secara teori ya, cerita sedikit tentang teori. Ya mungkin jadikan bosan dari tadi kok teori terus, tapi memang kita tidak bisa beranjak dari teori ibu. Remaja itu transisi antara anak dan remaja. Biasanya kayak di daerah itu kan daerah-daerah perbatasan biasanya banyak masalahnya. Oke, begitu juga dengan usia perbatasan remaja, usia batas anak menuju ke dewasa. Ini masalahnya banyak sekali. Oke, banyak sekali permasalahannya. Rentan terhadap masalah emosi, sosial, disenggol titik ngamuk, marah, disenggol sedikit marah, kemudian sosial dan perilakunya juga jenengan mungkin anak ini apa ya anakku kok gini misalnya ya di usia-usia SMA, kuliah seperti itu ya. Jadi yang dulu itu terbuka dengan orang tuanya menjadi tertutup, nonton ya. Nah, kemudian pendampingan yang tepat untuk remaja bisa berkembang optimal itu bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, trennya sekarang FOMO. Ya, sekarang betul istilah FOMO. Boten. Nah, FOMO itu kalau bahasa kita suka ikut-ikutan ibu-ibu. Nah, anak-anak sekarang itu suka ikut tren. Suka ikut tren terkini. Jadi kalau enggak mengikuti tren terkini itu bukan mereka. Seperti itu. Kemudian kecanduan gadget, media sosial, scrolling berlebihan, yang tadi ketika masih anak usia dini kalau makan harus dengan gadget. Nah, kalau anak-anak pada anak remaja itu scrolling berlebihan. Jadi sudah nggak bisa diganggu nih kalau sudah dengan gadgetnya, begitu ya. Kemudian self diagnose kesehatan mental dari konten media sosial. Nah, dari scrolling tadi ibu-ibu, mereka banyak yang mengakses media sosial dan di media sosial itu banyak self diagnose sendiri. Jadi misalnya nih, kalau kamu sudah merasa begini, artinya kamu itu seperti ini, gitu ya. Nah, jadi sudah mendiagnosa dirimu sendiri. Makanya ada beberapa mahasiswa saya itu yang sudah seperti ini. Saya itu punya gangguan apa? Saya sudah pengen mengakhiri hidup saya sendiri, misalnya kayak gitu. Saya schizophrenia, Bu. Gitu ya. Sudah ada yang merasa, kamu tahu dirimu schizophrenia itu dari mana? Nah, ini self diagnose ya, banyak sekali remaja yang melakukan itu. Kemudian body image issue yang diakibatkan standar kecantikan digital. Jadi dari banyaknya scrolling tadi itu ada standar minimal kecantikan secara digital. Kalau enggak putih ya saya enggak cantik. Gitu. Maka akan menghalalkan segala cara. Jadi handphone yang biasa sekarang menjadi IP yang sehingga filternya itu macam-macam. Nah, itu untuk memenuhi standar kecantikan minimal digital. Ya. Nah, ini ya. Kemudian oversharing terhadap kehidupan pribadi di media sosial. Jadi apa-apa diupload. Apa-apa diupload. Lagi lapar diupload, lagi kenyang diupload, ngantuk diupload. Nah, semuanya oversharing kehidupan pribadi di media sosial. Ini fenomenanya saat ini. Kalau yang sudah 40 tahun ke atas, ada boten yang masih seperti itu. Banyak, artinya masih remaja. Semangat remaja. Nah, kemudian ini data statistik, media sosial paling banyak digunakan itu apa saja ya? Kasus kecemasan, stres akademik, kemudian remaja dengan hubungan keluarga yang baik cenderung memiliki kesehatan mental yang stabil, relate ini. Next, nah ini Bapak Ibu, pengertian remaja saat ini yang disebut remaja ini berdasarkan teori usia 12 sampai 18
tahun. Tapi untuk saat ini berdasarkan fenomena tadi, anak remaja sekarang itu usianya mundur atau maju ya, maju. Yang dulu mulai 12 tahun di sini sekarang menjadi 10 tahun. Kenapa? Karena sekarang banyak anak umur 10 tahun itu yang sudah mengalami menstruasi 9 tahun sudah banyak, sudah mulai pubertas. Ya, anak saya yang pertama kelas 5 SD sudah minta skincare, sudah pintar buat konten, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya yang menunjukkan bahwa anak remaja saat ini itu usianya bukan mulai 12 tahun lagi, tapi mulai 10 tahun lagi. Artinya bagaimana tantangan kita sebagai orang tua itu bertambah. Ya, kalau dulu 10 tahun kita masih slow, masih mainan, masih lari-lari. Kalau anak 10 tahun sekarang sudah tidak. Ya, sudah malu. Dulu masih dipakein baju anak cewek, pakein baju pink gitu, masih suka, sukanya gerli-gerli. Kalau sekarang selera warnanya sudah beda. Kalau dikasih baju yang warnanya ngejreng sudah nggak mau. Ini heboh, terlalu heboh, nggak mau pakai yang ini. Maunya yang hitam, abu, biru, coklat, seperti itu. Jadi itu semuanya mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Nah, ini dia ya, ditandai dengan perubahan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan tantangan yang dihadapi saat ini. Remaja banyak yang krisis identitas, bahkan Bapak Ibu yang sudah masuk di mahasiswa itu, ya mahasiswa saya itu banyak yang mereka masih mengalami krisis identitas. Saya nggak tahu Bu, saya harus bagaimana. Kamu kenali dirimu dulu. Caranya bagaimana mengenali diri sendiri? Bahkan mereka mengenali diri sendiri saja nggak tahu caranya. Ya, kalau kamu ingin tahu apa yang kamu mau, harus mengenali diri sendiri dulu. Nah, nanti dijelaskan ya. Bagaimana, kenapa kok mereka menjadi krisis identitas seperti itu? Nah, ini karena banyak tekanan sebaya, konflik dengan orang tua, tuntutan akademik dan masa depan, kemudian paparan teknologi dan media digital. Nah, ketika tadi pada sesi Bu Dokter tadi dijelaskan bahwa sekarang artificial intelligence itu yang menguasai. Nah, ketika anak-anak kita ya yang remaja itu mereka mengalami krisis identitas, tidak punya life skill, ya, soft skill itu apa saja, punya tanggung jawab, bisa bekerja sama, punya empati, ya. Nah, mereka akan kalah dengan AI. Nah, tadi diceritakan sama Bu Dokter di Malaysia itu semuanya sudah serba robot. Di bulan Oktober lalu, kami para psikolog itu membuat robot konseling. Jadi robot ini gunanya buat apa? Untuk mengkonseling anak-anak yang di bawah umur yang mengalami sebuah kasus begitu. Jadi mereka kalau ketemu manusia kadang takut. Nah, kalau ketemu robot yang lucu, ngobrol sama robot, mereka akan senang. Nah, kami sudah uji coba untuk membuat itu. Nah, bagaimana 10 tahun ke depan ketika anak-anak tidak punya soft skill, maka mereka akan kalah dengan robot. Nah, tantangannya saat ini seperti itu, Bu. Nah, mendampingi remaja itu apa sih? Hadir. Menemani, hadir. Kalau tadi disampaikan sama Bu Dokter, anak-anak saya selalu mama, nggak pernah papa, nggak pernah. Kenapa? Karena yang hadir adalah ibu, yang hadir adalah mama, menemani, membimbing, mendukung, berbasis empati, komunikasi yang bagaimana, walaupun dinyinyiri sama anaknya, mama selalu mengulang-ulang terus, ya. Direkam aja mah, tadi kan Bu Dokter menyampaikan seperti itu sama dengan yang saya lakukan. Telepon saja, ya, karena saya bekerja juga ya, telepon. Kak, sudah sholat, sudah makan, belum selesai ngomong sudah dimatikan HP-nya. Kenapa? Karena dia jengkel, tiap hari setiap telepon tanyanya itu terus, gitu. Tanyanya itu terus, apalagi kalau sudah hari-hari
ujian hafalannya gimana, sudah belajar, itu pasti yang ditanyakan. Jadi sebelum mamanya selesai ngomong itu sudah dimatikan. Ya, bukan menghakimi, ya, berbasis empati, komunikasi, kepercayaan, bukan menghakimi dan berbeda. Jadi sebenarnya sama ya, sama dengan yang disampaikan Bu Dokter tadi. Tujuannya apa? Membantu remaja mengenali diri. Nah, artinya remaja bisa mengenali diri, tidak krisis identitas, itu berawal dari mana kira-kira? Berawal dari rumah. Berawal bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Namun kebanyakan kasus yang datang ke saya, anak-anak remaja, ketika mereka memiliki permasalahan, itu berawal dari itu ya, berawal dari komunikasi dengan orang tua. Ketika ada anak yang bermasalah, itu tadi kata Bu Dokter, enak aja anaknya aja yang ditanya, orang tuanya juga pasti. Kalau teori psikologi, ketika ada anak bermasalah yang harus diobati dulu siapa? Orang tuanya. Kenapa? Karena walaupun anak itu sudah diterapi ke psikolog, kemudian tadi kasusnya ibu tadi ya, ada anak yang merebut HP ya, ada yang merebut HP gurunya. Ketika gurunya pun sudah mengupayakan pola pembelajaran yang baik, tapi di rumah kembali lagi dengan pola yang sama, maka akan sia-sia. Maka harus ada kesadaran bagi orang tua bahwa anak saya memang seperti ini, artinya harus ada yang dirubah. Nah, itu mindset seperti itu harus sudah tertanam. Ya, jadi pembentukan karakteristik, memberikan nilai positif, mencegah perilaku berisiko berawal dari mana? Dari rumah. Nah, prinsipnya sama ya, konsisten, kerahasiaan itu. Ya, kerahasiaan yang bagaimana? Nah, ketika putra-putri jenengan atau cucu-cucu jenengan itu sudah percaya, Uti nanti jangan cerita ke mama ya, aku tadi loh kayak gini, pernah boten kayak gitu. Nah, ketika jenengan ngomong ke mamanya, terus mamanya langsung, Dek, kamu tadi kayak gini, kata Uti seperti ini. Nah, hilang sudah kepercayaan. Nah, mungkin ketika jenengan perlu berkomunikasi dengan orang tua, ingatkan orang tuanya supaya nanti jangan bilang langsung, harus pelan-pelan, harus tahu. Jadi menjaga kepercayaan ini harus. Kenapa? Ketika anak sudah percaya dengan salah satu orang tua mereka, kepercayaan ini harus dijaga. Nah, kalau mereka sudah nggak percaya sama orang tuanya, mau percaya sama siapa lagi? Jangan sampai lebih percaya sama orang lain. Non diskriminatif, walaupun tadi di satu saudara, tapi beda. Ya, perlakuannya beda, tapi tidak ada diskriminasi. Nah, karakteristik pendamping sebagai orang tua harus bagaimana? Menjadi pendengar aktif. Harus didengarkan dulu. Ya, komunikasi yang baik itu bagaimana kita mendengarkan, jangan langsung dijudgment. Ya, tadi disampaikan Bu Dokter, tidak ada menghakimi, tidak ada membentak, tidak ada menggurui. Kenapa? Karena menjadi orang tua itu belajarnya seumur hidup. Belajarnya seumur hidup. Jadi kita juga harus belajar menghargai seperti itu dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan. Mampu menjadi role model. Ya, role modelnya bagaimana dulu, begitu ya. Tadi disampaikan kebiasaannya harus salim dan lain-lain, begitu ya. Kemudian memiliki keterampilan berkomunikasi. Nah, keterampilan berkomunikasi ini disampaikan dipelajari sejak kapan? Sejak anak usia dini. Bahkan saya, Bu, ketika saya hamil itu saya sudah berkomunikasi dengan anak saya. Jadi kemanapun misalnya kita mau kemana, Dek, ini kita mau ke sini ya, mau ke sini. Jadi anak itu terbiasa dengan suara ibunya. Ya, ketika lahir, mereka akan mengenali, oh ini nih, orang ini nih yang sering ngobrol sama saya, kayak gitu. Ya, orang ini yang sering ngobrol sama saya saat di dalam perut. Itu bisa dilakukan juga oleh ayahnya. Ya, jadi komunikasi dengan anak itu dimulai sejak kapan? Dimulai sejak anak dalam kandungan. Nah, ketika misalnya saya komunikasi saya sudah terlanjur nggak bagus, Bu, bagaimana? Harus dimulai sejak saat ini, begitu gitu. Jadi tidak ada, mungkin anaknya sudah
dewasa. Terlambat ya bisa dikatakan terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk memulai berkomunikasi atau hal yang baik dengan anak. Begitu ya. Jadi komunikasi ini penting sekali. Nah, strategi pendampingan efektif komunikasi dua arah. Tadi disampaikan dokter, kenapa kok gadget ya tidak bagus? Kira-kira kenapa, Bu? Belum bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, dan yang lain lagi karena bukan komunikasi dua arah, sehingga pada banyak kasus tadi disampaikan dokter, sekarang itu banyak sekali kasus speech delay di rumah sakit disebabkan karena apa? Over screen time, over gadget. Kenapa? Karena komunikasi satu arah. Nah, bagaimana caranya gadget bisa komunikasi dua arah? Kira-kira filternya siapa? Ibunya, orang tuanya, ya. Jadi ketika anak dikasih gadget, ya dikasih screen, orang tuanya harus mendampingi. Padahal banyak ibu-ibu kan ngasih ininya, ngasih gadget biar enak, tinggal masak, mungkin tinggal bersih-bersih kayak gitu ya. Nah, itu komunikasi dua arah. Begitu juga dengan anak remaja. Ya, begitu juga dengan anak remaja. Gimana Bu mau berkomunikasi? Ada yang setiap pulang sekolah langsung masuk kamar tutup pintu. Ya, banyak remaja yang seperti itu ya. Nah, ya nggak mau diganggu. Ya, itu ada rahasianya. Nah, ya, jadi orang tua, ibu-ibu, ya, nggak boleh kalah sama anak. Ya, nggak boleh kalah sama anak. Ketika anak kita punya gadget di password, ya, gadgetnya di password. Kalau anak saya buka passwordnya, mau buka password HP diambil. Nah, itu kita harus tegas, begitu ya. Kenapa? Walaupun tadi kita harus minta pendapat sama anak, tapi harus tahu nih rambunya yang boleh dan yang tidak itu di mana. Ya, harus tegas, Banyak kebetulan sedikit cerita. Setiap hari Jumat saya ada di pengadilan agama untuk asesmen dispensasi pernikahan. Anak yang belum cukup umur itu diberikan asesmen terlebih dahulu oleh psikolog sebagai syarat untuk bisa diajukan ke hakim. Nah, pada banyak kasus itu mereka orang tua tidak bisa mengendalikan ketika anaknya sering keluar. Anaknya sering pulang malam. Alasannya dinikahkan aja Bu, daripada saya was-was nanti hamil di luar pernikahan, begitu. Ya, jadi loh, yang punya kuasa siapa? Jenengan apa anaknya? Sudah nggak bisa dilarang, sudah nggak bisa dengar omongan orang tua. Kenapa? Karena dari awal tidak ada pola komunikasi yang bagus. Ya, kenapa Bapak Ibu? Jadi dari banyaknya kasus pernikahan anak usia dini itu penyebabnya apa? Ya, ada perilaku permisif, ya, pola asuh permisif yang dilakukan oleh orang tua. Ya, karena juga ada andil dari orang tua. Jadi tidak 100% salahnya anak ketika anak hamil di luar pernikahan, tapi juga tidak membenarkan. Karena di sini ada andil dari orang tua, bahkan dari mereka banyak yang melakukan hubungan seksual di rumahnya. Nah, ibuku di mana nak? Di dalam. Nggak tahu. Beberapa orang tua begini, masa Mbak anaknya diapeli itu tak tumbuhin loh. Anak saya tak tumbuhin Pak. Gitu, ya. Jadi harus dipantau. Nah, itu ya. Jadi ada pembiaran, ada pola pembiaran, ada perilaku permisif. Ini di daerah-daerah di Mojokerto itu masih banyak sekali yang seperti ini. Ya. Nah, kemudian penguatan positif, kolaborasi dengan sekolah dan keluarga. Nah, untuk pendampingannya ini sudah dipahami ya. Nah, peran orang tua. Peran orang tua menjadi tempat yang aman bagi remaja. Kemudian memberikan dukungan yang positif, emosional dan spiritual, mengawasi tanpa mengekang, dan menjalin komunikasi terbuka dan penuh kasih. Nah, ini perspektif konseling dalam pendampingan remaja ya, penguatan iman, memahami makna ujian hidup itu seperti apa, menanamkan tauhid, ya, landasan perilaku dan lain-lain. Nah,
ini peran guru dan konselor. Ini mungkin banyak yang ibu-ibu guru gitu. Deteksi dini masalah remaja, kan macam-macam sekali masalah remaja itu ibu-ibu ya. Menjadi teladan sikap dan akhlak dan mediator antara remaja dan keluarga. Nah, ini biasanya banyak dilakukan oleh guru. Jadi yang memediasi antara anak dengan keluarga itu dari guru. Nah, banyak permasalahan dari anak-anak yang aku dan yang dari keluarga broken home ya, itu biasanya pasti tumbuh kembangnya tidak akan sama dengan anak-anak yang dibesarkan dari keluarga yang utuh. Nah, pasti ada perbedaannya. Nah, guru di sini sebagai pendamping atau menjadi mediator. Nah, dampaknya apa sih kok remaja itu harus didampingi? Biasanya tadi anak itu lebih percaya diri kalau mendapatkan pendampingan yang efektif, kemudian kontrol emosinya juga bagus, bijak menggunakan media digital, relasi, sosialisasi dan keluarga itu membaik ya, resiko perilaku yang menyimpang itu turun. Nah, yang terakhir, remaja yang didampingi dengan baik hari ini adalah generasi yang kuat di masa depan. Jangan lupa ibu-ibu semua, remaja adalah bentukan dari kita. Apa yang sekarang terbentuk dari anak-anak kita itu adalah miniatur kita. Jadi apa produk kita ya anak-anak kita ini. Kalau kita ingin memiliki produk anak-anak yang bagus, anak-anak yang solih-solihah, maka dimulai dari siapa? Dimulai dari kita orang tua. Terima kasih. Mungkin sedikit dari saya karena waktunya juga sudah ini ya, sudah mendekati zuhur. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.